Halo, assalamualaikum teman-teman. Yuk sharing teman-teman, sharing pengalaman kerja ya teman-teman. Aku sekarang umurnya udah 32 tahun, mau 33 tahun teman-teman. Aku bekerjanya udah cukup banyak ya teman-teman. Nah, ini aku ceritain ya. Yang pertama itu aku lulus SMA, ijazahnya belum keluar pun aku udah daftar kerja di luar negeri ya teman-teman, sebagai TKI. Aku bekerja di pabrik Epson ya teman-teman. Itu aku awalnya 2010 itu berangkat itu sebagai pekerja biasa, lalu karena kerjaan aku mungkin cepet dan bisa capai target, aku ditawarin untuk menjadi sub leader ya teman-teman, ataupun bawahan kepala bagian gitu ya. Nah, seiring berjalannya waktu aku ditawarin sebagai kepala line leader ya teman-teman. Jadi aku di sana itu selama 6 tahun teman-teman. Karena kerjaannya mungkin nggak terlalu berat kayak gitu ya. Jadinya cukup cukup tergiur dengan gaji di sana juga, dengan hidup di sana juga, karena hidupnya juga di hotel ya teman-teman, ada temennya gitu, rame. Dan setiap liburan itu selalu jalan-jalan ya, sering jalan-jalan lah pokoknya gitu. Nah, aku tuh pulang 2 tahun sekali teman-teman. Kalau kerja di luar negeri itu 2 tahun sekali baru boleh pulang ya, karena ada hak cutinya juga. Nah, untuk selanjutnya itu setelah aku pulang 6 tahun itu aku mencoba bekerja di pabrik sini ya teman-teman, di pabrik pajangan, pabrik kemeja ya teman-teman. Itu aku nggak bertahan lama, cukup hanya 4 hari aja, karena di sini itu kerja di pabrik terlalu diforsir teman-teman, tenaganya terlalu dipakai ya, jadi capek banget. Beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri itu pakai mesin ya, kita cuma menjalankan mesin aja. Kalau di sini benar-benar dipakai tenaganya. Aku itu di bagian apa ya, kemarin bagian belakang, tapi yang nyetrika pisket gitu teman-teman. Jadi disetrika eh, bagian kemejanya kayak gitu harus bener-bener bagus. Kalau nggak bagus nanti dari proses selanjutnya itu dibatalin, di cancel, dibalikin lagi ke aku gitu teman-teman. Nah, yang ketiga aku bekerjanya di Joli teman-teman, di toko fashion dan alat jahit ya teman-teman. Di situ cukup enak sih, aku bertahan 3 bulan. Karena apa? Karena temennya juga banyak, dan ada salah satu temen aku itu yang memang dia nggak bantuin gitu loh teman-teman. Jadi ada crash dengan kepala juga di sana gitu, jadi ada masalah lah di sana. Jadi yang membuat aku tuh nggak bertahan lama, karena juga mungkin belum ada tanggungan dan aku masih ada tabungan ya. Jadi nggak berpikiran panjang, langsung aku berhenti aja. Lalu berikutnya aku ngelamarnya di The Face Shop ya teman-teman, kerja di mall. Aku mau coba kerja di mall, itu dapat lowongan di Facebook ya, dapat lowongan di Facebook kerja di The Face Shop itu. Aku bertahan cukup lama ya, 7 tahun teman-teman. Habis itu karena The Face Shop itu tutup permanen se-Indonesia, jadinya aku itu berhenti. Lalu bekerja di Face Up ya teman-teman, produk brand lokal yang satu PT sama Ilvasto. Itu karena aku ngerasa jualanku kurang dan aku tuh nggak bisa ngasih uang banyak ke perusahaan, aku cukup minder ya teman-teman. Dan aku udah berusaha juga, tapi memang nggak bisa semaksimal itu karena proyeknya juga susah keluar. Dan aku itu mengundurkan diri teman-teman, dan sekarang ini aku bekerja di PT Victoria, di Herboris ya teman-teman. Ini aku baru mulai 2 bulan, baru jalan 2 bulan teman-teman. Nah, aku kerjanya di mall ya sekarang, jadi SPG. Nah, jadi SPG itu ada susah senangnya ya teman-teman. Susahnya itu kalau kita nggak bisa capai target, senangnya itu kalau kita mencapai target dan kita dapat bonus banyak. Itu yang diinginkan para SPG. Nah, SPG di sini itu harus berdiri ya teman-teman. Jadinya kita harus 8 jam berdiri, dan 7 jam lah, yang 1 jam kan istirahat ya. Jadi 7 jam berdiri dan kita melayani customer dengan ramah, dengan baik, dengan sopan. Pokoknya uh, se senyaman-nyamannya kita, harus jujur kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kerja dimanapun itu kita harus jalani ya teman-teman. Memang mungkin rezekinya kita baru di sini kayak gitu, dan kita harus berusaha untuk menabung biar besoknya kita nggak akan ikut orang gitu, dan kita ada usaha sendiri ya teman-teman kayak gitu. Begitu sih pengalaman aku selama aku 32 tahun ya teman-teman.
semua pekerjaan itu aku jalani aja dengan ikhlas, bismillah, dan berusaha dan selalu berdoa semoga kedepannya aku bisa sukses gitu, bisa sehat selalu. Pokoknya apapun pekerjaan kita, kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan jujur, itu semua akan baik-baik saja teman-teman. Yuk, bisa dibantu share, komen, like, dan subscribe ya teman-teman, agar aku semakin percaya diri untuk membuat video-video lagi dan selalu nemenin teman-teman semua. Semoga kita selalu sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.